Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab yang sama. Beberapa ayat sudah kita bahas. Berikutnya kita akan membahas hadis yang dinukilkan oleh beliau di bab ini. Qala rahimahullahu taala, diriwayatkan dalam kitab sahih, yang dimaksud adalah Sahih Al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sewaktu peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Beliau terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum fanazzalat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Ketika Nabi terluka di bagian kepala dan gigi taringnya, maka beliau bersabda, bagaimana dapat beruntung, bagaimana mungkin akan beruntung satu kaum yang melukai Nabi mereka. Ketika Nabi berbicara seperti itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tak ada sedikit pun, kata Allah, campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah akan menerima taubat mereka, atau Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Perhatikan riwayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini kisah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di peperangan Uhud sampai mengeluarkan darah. Kepalanya mengeluarkan darah. Kemudian gigi beliau putus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu, kemudian beliau memandang bahwa tidak ada harapan bagi mereka, yakni kaum musyrikin, untuk masuk ke dalam dinul Islam. Kenapa? Karena kejahatan dan permusuhan mereka sangat berat. Maka ungkapan Nabi, bagaimana satu kaum akan beruntung ketika Nabi mereka sendiri dilukai, disakiti. Nabi terluka kepalanya, ya gigi taringnya, para jamaah yang dirahmati Allah, putus. Maka Nabi kemudian merasa dan memandang bahwasannya tidak ada harapan bagi mereka ini masuk ke dalam dinul Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Maksudnya Allah di sini memberikan teguran kepada Nabi, ya, bahwa prosedur dakwah itu mesti dilalui.
sabar terhadap tantangan dan juga rintangan di dalam dunia dakwah itu juga harus dilalui. Dan masalah taubatnya orang-orang musyrik, apakah mereka akan terus dengan kekufurannya ataukah mereka akan bertaubat kepada Allah sehingga mereka beriman dan masuk ke dalam dinul Islam, itu sesungguhnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kuasa untuk memberikan hidayah taufik ya kepada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah yang kuasa memberikan hidayah taufik kepada manusia. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari pembahasan untuk riwayat ini terkait dengan bab dan pembahasan tauhid. Di sini di dalam riwayat ini merupakan dalil bahwa para nabi dan rasul yang mereka ini adalah orang-orang yang saleh ternyata tidak mampu mendatangkan manfaat, menolak madarat dengan sendirinya. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sayyidnya manusia, beliau sayyidnya para nabi dan rasul, ternyata terkena madarat. Ya, syujja ra'su. Kepalanya itu terluka sampai mengeluarkan darah, gigi taringnya putus. Para jamaah yang dirahmati Allah, berarti Nabi terluka. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kuasa menolak madarat dengan sendirinya. Kalau seandainya para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi itu kuasa dengan sendirinya menolak madarat, tentu tidak ada kisah ini. Tidak akan mungkin diceritakan bahwasanya Nabi terluka di peperangan. Nah, ini manusia paling istimewa, manusia paling mulia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi saja sayyidun nas, sayyidul anbiya wal mursalin, ternyata tidak kuasa memberikan manfaat, menolak madarat dengan sendirinya, bagaimana lagi dengan selain daripada mereka? Berarti mendatangkan keberuntungan dan menolak madarat ini hak mutlak, hak khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian siapa yang memintanya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini poin berkaitan dengan pembahasan tauhid. Barakallahu fikum. Kita akan bahas beberapa faidah yang lain dari hadis yang mulia ini. Para jamaah sekalian, kisah bahwa Nabi terluka di perang Uhud ini menjadi bukti yang paling nyata bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau bukan dari bangsa malaikat, tapi dari bangsa manusia. Dan di dalam beberapa riwayat juga Nabi menegaskan sendiri tentang beliau sendiri. Dikatakan innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Di satu redaksi dikatakan ansa kama tansawun. Aku mengalami lupa sebagaimana kalian juga mengalaminya. Fa idza nasitu fadzakiruni. Maka jika aku terlupa dari sesuatu, hendaknya kalian mengingatkan diriku. Nah, ini semua membuktikan bahwasannya beliau adalah manusia biasa. Pelajarannya terkait dengan tauhid apa? Kalau beliau menyatakan tentang dirinya bahwasannya dirinya adalah manusia biasa yang diberi keistimewaan dengan wahyu, maka berarti status beliau adalah makhluk, walaupun beliau memiliki keistimewaan sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, karena statusnya adalah makhluk, berarti tidak boleh kita mengangkat beliau kepada derajat ketuhanan, derajat ilahiyah. Maka tidak boleh ghulu kepada Rasulullah, walaupun beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam bersikap memuliakan dan menghormati, ya, mengagungkan beliau. Jangan sampai memposisikan beliau sebagaimana posisinya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan.
Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga para ulama mengingatkan, ya. Kalau orang majang-majang hiasan, ya suka ada hiasan lafdzul jalalah dengan Nabi Muhammad. Ya, biasanya di rumah-rumah kaum muslimin. Taib, para jamaah, ya, sebagian ulama mengingatkan itu. Jadi ketika memajang hiasan ini selayaknya tidak dipajang sejajar, gitu ya. Biasanya kan orang sejajar, sebelah kanan, sebelah kiri. Ini lafdzul jalalah Allah, kemudian ini nama atau isim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga di sini mengesankan bahwa levelnya Nabi Muhammad itu selevel dengan levelnya Allah. Walaupun kita paham, ya, kita berhusnudzon. Orang yang memajangnya jika dia seorang muslim pasti paham bahwa derajat Allah tentu berbeda dengan derajat Nabi Muhammad. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun mau dipajang, pajang di bawahnya. Lafdzul jalalahnya di atas, kemudian nama Nabi Muhammadnya di bawah. Demikian kalau kita harus memajangnya. Ya, supaya tidak ada kesan bahwasanya Allah itu selevel, sejajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa saja ini disalahpahami. Ya, kalau ada orang di luar Islam masuk ke dalam rumah muslim kemudian melihat begitu, ya dia mungkin bisa saja salah paham. Oh, Tuhanmu ada dua berarti ya. Yang satu Allah, yang satu Muhammad, ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini diperhatikan. Kemudian dari riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kemampuan para nabi terbatas dengan apa-apa yang telah Allah kuasakan kepada mereka saja. Jadi apa yang di luar kuasa yang diizinkan untuk mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ikhwan, kalau Nabi itu mengerti perkara gaib, tentu tidak ada ceritanya Nabi itu terluka di perang Uhud. Ya, kenapa? Karena sudah diketahui, oh saya akan terluka nih. Nah, dia bisa menghindar, begitu ya. Kalau kemudian ada yang mau menyabet kepala beliau dengan pedang, maka beliau bisa menghindar. Kalau beliau mengerti perkara gaib. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika beliau terluka, ini berarti bukti nyata bahwa apa yang tidak Allah kuasakan untuk beliau, maka beliau sebagaimana manusia yang lain. Begitu ya. Barakallahu fikum. Tidak mengerti perkara gaib. Sebagian orang kan kadang ngaku-ngaku mengerti perkara gaib. Jadi kalau kelahi, dia sudah tahu kemana ini orang mau nonjok. Begitu ya. Barakallahu fikum. Kalau sepak bola, sudah tahu ketika penalti. Ini ke arah mana. Begitu ya. Baik, para jamaah. Tidak ada yang mengerti perkara gaib. Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling istimewa, paling mulia, beliau terluka, menunjukkan bahwa beliau tidak bisa menghindar dari madarat, ya, kecuali apa yang Allah kuasakan untuk dirinya. Demikian. Pelajarannya bagi kita, ya, sebagaimana pelajaran di poin pertama, bahwa berarti beliau ini tidak boleh, ya, diposisikan kedudukannya sebagaimana kedudukan ilahiyah, sebagaimana kedudukan Tuhan. Nah, beliau bukan Tuhan, beliau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat ini ada pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang mengetahui amalan terakhir seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, di sini Nabi ditegur, ya, ketika beliau menyatakan bahwasanya ini orang-orang ini nggak akan pernah beruntung. Orang-orang ini nggak akan pernah selamat. Bagaimana mereka memusuhi nabinya, rasulnya, melukai, menyakiti nabi dan rasul. Artinya di sini beliau berkecil harapan. Kayaknya susah mereka ini masuk Islam. Maka ditegur oleh Allah, nggak ada urusan dirimu tentang masalah itu. Artinya begini, bisa jadi yang saat ini memerangi dirimu di perang Uhud, mungkin 2-3 tahun ke depan ternyata dia bertaubat kepada Allah.
masuk ke dalam dinul Islam, bahkan menjadi sahabat dekatmu. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusanmu dalam masalah ini. Apakah mereka nantinya bertaubat kepada Allah ataukah tetap dengan kekufurannya? Enggak ada kuasa dirimu dalam masalah ini. Enggak ada ikut campur dirimu dalam masalah ini. Artinya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mengetahui nasib akhir seseorang sebelum kematiannya. Apakah dia tetap di atas kekufuran ataukah dia kemudian masuk ke dalam dinul Islam dan akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah, dan di sini memberikan pelajaran kepada kita ya bahwa kita mesti beriman kepada takdir Allah. Bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebagaimana yang pernah berlalu pembahasannya. Segala sesuatu sudah dicatat, sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah seorang mukmin dalam masalah takdir, dia yakin apa yang tidak ditakdirkan menimpa dirinya tidak akan pernah menimpa dirinya selama-lamanya. Dan apa yang ditakdirkan menimpa dirinya maka tidak akan pernah meleset dari dirinya. Dia beriman kepada takdir Allah ini. Dan beriman kepada takdir, para jamaah yang dirahmati Allah, akan memberikan atau menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nasib akhir kita. Begitu ya. Dan rasa takutnya ini sesungguhnya akan menjadi pemompa jiwa raganya untuk selalu istiqomah. Karena kunci husnul khotimah itu hanyalah istiqomah. Fastaqim kama umir. Ya, beristiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Istiqomah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini tugas berat hidup seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah engkau mati melainkan dalam kondisi berislam. Maka kalau orang iman kepada takdir, akan muncul rasa takutnya kepada Allah. Ya. Masing-masing kita di sini tidak pernah tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa kita itu akan mati. Apakah dengan akidah yang lurus, ya dengan sunnah yang kita bawa, ya untuk membela diri kita dari siksa api neraka, ataukah justru kita jauh dari itu semua sehingga kita mati su'ul khatimah. Tidak ada yang tahu, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka imannya kepada takdir melahirkan rasa takut. Rasa takutnya ini yang kemudian akan menjadi pemacu dirinya untuk bisa selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat ini kita juga bisa memahami bahwa kezaliman merupakan sebab turunnya azab. Zalim, ya, hati-hati dari dosa zalim. Zalim kepada Allah, ini yang paling besarnya. Zalim kepada sesama hamba Allah, kemudian zalim kepada diri sendiri. Dan para jamaah, dari ayat yang dicantumkan di dalam hadis ini juga kita bisa memahami bahwa taubat itu ya menghapuskan dosa sebelumnya. Ya, al-Islam tahdim ma qablah. Islam itu akan menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau orang tadinya kafir masuk ke dalam dinul Islam, maka masuknya dia ke dalam dinul Islam itu akan menghilangkan, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Masya Allah. Berarti kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol. Maka berbahagia sekali ya ketika orang itu, para jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri hidupnya dengan taubat nasuha. Ini jalan keselamatan. Makanya itulah hikmahnya kenapa Rasulullah memerintahkan kita taubat itu setiap hari. Ya, terutama ya Imam Ibnu Qayyim memberikan nasihat kepada kita semua, setiap kali kita beranjak ke tempat tidur kita, jangan pernah pejamkan mata kecuali setelah kita bertaubat kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu besok apakah bisa bangun lagi, ataukah ternyata bangunnya di alam
kubur. Ya, tidak ada yang tahu. Sudah banyak ceritanya. Ya, orang sehat, segar bugar, nggak sakit, nggak apa-apa. Besoknya sudah diceritakan meninggal dunia. Malamnya barusan futsal sama kita, badminton sama kita, begitu ya. Masya Allah, tenis meja sama kita, ngopi bareng sama kita. Ya, besok sudah diumumkan namanya, meninggal dunia. Fulan bin Fulan meninggal dunia. Maka kalau sebelum tidur orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, besok kalau ternyata dia tidak bangun lagi alias meninggal dunia, semoga taubatnya itu menjadi husnul khatimah bagi dirinya, karena dia mengakhiri hidupnya dengan taubat nasuha. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Riwayat berikutnya masih di dalam kitab sahih, yakni Sahih Al-Bukhari, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar dikenal sebagai sahabat yang paling menjiplak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang paling akhir wafat di kota Mekah, tepatnya di tahun 73 Hijriah. Radhiyallahu taala anhuma. Baik. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah berdoa tatkala bangkit dari ruku pada rakaat terakhir di salat subuh. Ini qunut nazilah. Ibnu Umar mendengar Rasulullah berdoa pada qunut di waktu salat subuh, di rakaat terakhir setelah bangkit dari ruku. Apa isi doanya? Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Beliau mengulang-ulang ya doa tersebut, doa laknat kepada fulan fulan fulan. Dan beliau lakukan itu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baik para jamaah, sesudah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Firman-Nya sama seperti yang tadi kita bacakan. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun campur tangan dirimu dalam urusan mereka itu. Masya Allah para jamaah. Di sini Nabi ditegur ya, ketika melaknat fulan di dalam doa kunutnya. Dan di riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mendoakan ya fulan bin fulannya itu disebutkan ya. Pertama Sofwan bin Umayyah, kemudian Suhail bin Amr, Haris bin Hisham. Beliau mendoakan orang-orang ini dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah tadi, laisa laka minal amri syai'. Baik para jamaah, di sini ada doa laknat. Laknat itu dalam bahasa kita apa? Terlaknat kamu. Laknat. Bahasa kitanya apa? Laknat itu bahasa Arab aslinya, tapi sudah jadi bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya kan pakai ain, laknatun. Ya. Kalau orang kita ain jadi apa? Jadi ka, laknat. Majlisu ta'lim, begitu kan bahasa Arabnya, atau majlisu ta'lim. Orang kita nyebutnya apa? Majelis taklim, gitu ya. Tulu'ul fajri itu bahasa Arab. Tulu'ul fajri. Tulu' itu apa? Terbitnya fajar. Orang kita nyebutnya apa? Tuluk. Sudah waktu tuluk belum? Di jam biasanya ada ya, waktu tuluk. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, itu ejaan kita. Laknah itu bahasa Arab. Sudah jadi bahasa kita. Bahasa kita jadinya laknat. Apa artinya laknat? Sinonimnya apa? Ya, laknat
terlaknat kamu. Terlaknat berarti terkutuk. Berarti ini doa jelek. Nah, laknat itu, ungkapan ini bisa datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para jamaah, berarti maknanya Allah menjauhkan dan mengeluarkan dirinya dari rahmatnya. At-tardu min rahmatillah. Dia terusir, dikeluarkan, dijauhkan oleh Allah dari kasih sayangnya. Kalau laknat itu datang dari Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah mengungkapkan laknatnya kepada orang-orang kafirin. Itu. Orang-orang Yahud terlaknat, iblis terlaknat. Nah, kalau laknat itu datang dari manusia, sesama manusia, maka yang dimaksud itu adalah doa kejelekan, kutukan atau doa kejelekan untuk orang tersebut. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, nanti akan ada babnya, ya, kita dilarang untuk bermudah-mudahan mengungkapkan kalimat laknat. Ya. Jadi jangan dibiasakan lisan kita itu mengungkapkan kalimat laknat, ya. Masalah sama istri dikit-dikit terlaknat kamu. Nggak boleh, Pak, ya. Sayangi istrinya. Cuman satu-satunya kan. Ya. Sayangi dengan baik. Jangan suka dikutuk. Nanti jadi setan. Baik, para jamaah, dikit-dikit terlaknat kamu. Nggak boleh, ya. Seorang muwahhid terjaga lisannya. Nah, kalau orang kita mungkin tidak terlalu bermudah-mudahan dalam masalah itu. Tapi kalau orang Arab gampang sekali, Pak. Ya. Saya pernah naik angkot di Arab, gitu ya. Terus hampir kalau di kita itu ya, senggolan, begitu. Mobil angkotnya senggolan dengan angkot yang lain. Oh, itu pada marah-marah. Dan bahasanya begitu. Laknatullah alaih. Ya. Jadi keluar kalimat laknat. Kita yang di sampingnya jadi ngeri. Segitunya orang. Hanya gara-gara hampir serempetan. Nggak nyerempet, cuman mungkin kaget. Langsung keluar. Laknatullah alaih. Ya. Nah, kita alhamdulillah karena sudah belajar kita ingatin. Ya akhi taqillah. Gitu ya. Takwa kamu kepada Allah. Nggak boleh kalimat begitu. Itu loh saudaramu sesama muslim. Ya. Mau marah-marah lagi dia. Baik, para jamaah. Ini orang Arab nih gampang banget mengeluarkan kalimat itu. Jengkel sedikit, laknatullah alaih. Ya. Ini tidak boleh, para jamaah. Karena ini berat. Ya. Ungkapan ini berat. Namanya laknat, berarti ini doa keburukan, kutukan. Kita sedang mengutuk orang ini. Ya, seolah-olah orang ini gak akan dapat rahmat Allah sama sekali. Loh, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa memastikan orang ini terlaknat sampai matinya? Jauh dari rahmat Allah. Bisa jadi. Ternyata dia taubat kepada Allah, Islam dan imannya, amal solehnya mengalahkan kita. Yang dari dulu sudah soleh, kata orang. Ini ada yang tahu. Banyak orang yang kemudian baru hijrah, kemudian melesat. Ya, dengan imannya, dengan Islamnya, ya, dengan kesungguhannya di dalam beragama, jauh mengalahkan kita, ya, para jamaah. Maka hati-hati dari ungkapan seperti ini. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis Abdullah bin Umar ini diceritakan bahwa Rasulullah melaknat para tokoh pemuka-pemuka Quraisy di sholat fajarnya, di sholat subuhnya. Beliau bangkit dari ruku setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau ungkapkan itu, melaknat fulan. Dan terkadang Nabi SAW menyebutkan nama mereka tadi, ya, seperti Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham, disebutkan namanya oleh Nabi SAW. Lalu Allah menegurnya, menurunkan ayat yang tadi, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam permasalahan ini. Dan ternyata para jamaah sudah tertera di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang disebut oleh Nabi ini ternyata nantinya masuk ke dalam dinul Islam, menjadi muslim yang baik. Nah, kita kan tidak tahu akhir cerita episode kehidupan orang, begitu ya. Tidak ada yang tahu.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalil terakhir di dalam bab ini masih di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ashirah itu para jamaah jalur keluarga atau nasab dari bapak, ya, dari pihak bapak. Kadang ashirah diungkapkan untuk mengungkapkan satu suku atau kabilah. Sebagian mengatakan ashirah itu 10 tingkat ke atas. Berarti bapak, habis bapak kakek, habis kakek siapa? Buyut, habis buyut apa? Hah? Ada yang tahu istilahnya? Ya bapaknya buyut, bapaknya buyut, kakeknya buyut, gitu. Tapi ada istilahnya ya. Kalau orang Sunda itu punya istilah, ya, bau janga wareng, kakait siwur, ya. Nanti ujung-ujungnya hare-hare. Ya. Hare-hare itu ya sudah nggak kenal siapa ini siapa itu. Dan di kita ini rata-rata nasab tidak ada yang peduli, gitu ya. Ya kan Pak? Siapa yang bisa nyebutin kakeknya 4 aja? Ada. Kecuali yang darahnya biru ya. Mungkin terjaga, tercatat, tertulis. Tapi rata-rata orang kita itu tidak peduli kakek saya siapa, nggak peduli. Nggak urus sama nasab. Gitu kan Pak? Ada yang nggak tahu nama kakeknya? Ada. Atau jangan-jangan bapaknya aja nggak tahu. Ini bapak saya yang mana? Barakallahu fikum. Di barat itu para jamaah, di barat katanya ya, itu orang sudah tidak nanya bapak, yang ditanya itu ibu. Ibumu siapa? Artinya apa di sini? Itu budaya mereka. Ingin kemudian mereka itu punya kehidupan yang bebas. Bapaknya siapa nggak peduli. Yang penting ibunya ada. Artinya apa? Saking banyaknya orang melakukan perbuatan zina, sehingga gak penting nasab ke bapak. Bapakmu siapa? Yang penting ada ibumu. Makanya yang ditanya itu ibumu. Ibumu siapa? Padahal nasab itu kemana? Ke jalur bapak. Ke jalur bapak. Bapakmu siapa? Nah itu para jamaah dirahmati Allah. Nah asyirah, sebagian mengatakan asyirah itu 10 tingkat ke atas. Ya, jadi bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, terus ke atas. Asyirah. Bisa jadi para jamaah di antara kita ini ada yang nyambung kakeknya di kakek keempat. Bisa jadi nggak? Bisa jadi, cuman kan kita nggak tahu. Padahal nyambung nasab kita. Ya kita tahu sih, kita semua nyambung nasabnya, tapi di Adam ada, ya, di Nabi Adam. Ya begitu. Ada yang bukan turunan Adam di sini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu penting ya nasab itu. Kalau kita sudah nggak ngerti kakek-kakek buyut kita siapa, setidaknya anak-anak kita, ya. Makanya catat Pak, kalau bisa punya akte pribadi untuk anak. Ya, namanya, kemudian tanggal lahirnya pakai tanggal, bulan, dan tahun Hijriah. Itu harus tahu tuh. Nanti antum jadi bapak ditanya anak, "Bi, kalau saya lahirnya tahun Hijriahnya berapa?" Aduh, berapa ya? Nggak tahu. Gitu. Nah, jangan sampai nggak tahu. Boleh dikasih PR Pak? Nah, masing-masing cari tanggal, bulan, tahun lahir pakai Hijriah. Kemudian kalau bapak punya anak, catat juga itu. Anak kita lahir di tanggal, bulan, tahun berapa secara hijriyah. Itu harus tahu. Ya kita umat Islam. Kemudian nasabnya. Kalau kita misalkan tahu sampai kakek saja, atau sampai buyut, sampai uyut, catat itu. Ya, jadi kalau antum punya anak lahir, tulis misalkan anak antum Muhammad, antum namanya Abdullah bin Abdullah.
kakek antum Ilyas bin Ilyas. Kemudian buyut antum fulan, tulis. Catat dengan baik, simpan sebagai data untuk anak-anak kita. Ya setidak-tidaknya walaupun dia tidak sempat ketemu dengan kakeknya, dia ngerti, oh kakek saya namanya fulan bin fulan. Oh buyut saya namanya fulan bin fulan. Oh bapak buyut saya namanya fulan bin fulan. Ngerti. Anak-anak kita sekarang kan nggak pada tahu kakeknya siapa, nggak tahu. Apalagi ke atasnya lagi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pelajari nasab, ya. Karena mempelajari nasab itu ada kaitannya dengan satu hukum syariat. Apa itu? Silaturahim. Kemudian hukum waris, kan begitu ya. Dan hal-hal yang lain, nanti masalah perwalian. Baik para jamaah, kemudian yang paling berhak untuk ngurusin jenazah. Ini kan orang-orang yang terdekatnya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau segera bangkit dan bersabda, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum. Beliau langsung berdiri, kemudian beliau mengungkapkan, wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa neraka. Sedikit pun aku tiada berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Beliau kemudian panggil satu-satu orang-orang terdekatnya. Pertama, beliau panggil pamannya, ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Kemudian bibinya, beliau panggil juga, ya Safiyah, bibitnya Rasulullah, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Fatimah, putrinya Rasulullah, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini pernyataan tegas dari Nabi SAW kepada ahlu baitnya, bahwa tidak ada istilah apa yang kekeluargaan itu, nepotisme. Jangan mentang-mentang turunan Nabi pasti surga. Enggak begitu para jamaah. Ini pernyataan tegasnya dari Nabi SAW. Masing-masing ahlu baitnya Nabi disuruh apa? Ishtaru anfusakum. Ayo tebus diri-diri kalian dari api neraka. Artinya sangat bergantung kepada iman dan amal soleh kalian. Kalau kemudian garis nasabnya nyambung kepada Nabi, tapi dia kufur kepada Allah, meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, ya nggak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan surga. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini merupakan dalil bahwasannya para nabi merupakan orang-orang yang soleh. Ternyata mereka, terkhusus Nabi Muhammad yang diceritakan di sini, tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat dengan sendirinya. Karena itu hak mutlak, khusus milik Allah. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya kita bahas. Lihat bagaimana Nabi menyatakan kepada ahlu baitnya, ya, la ugni anka minallahi syai'an. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun nanti di kehidupan akhirat. Maksudnya Nabi tidak bisa membela, menolong, ya, kemudian mengangkat derajat ahlu baitnya dengan sendirinya. Bukan berarti kemudian menafikan syafaat bagi Rasulullah. Tidak. Nabi Muhammad jelas, ya, termasuk hamba Allah yang diberi izin, diberi kuasa untuk memberikan syafaat kepada manusia. Namun yang dimaksud di sini para jamaah, Nabi Muhammad tidak dengan sendirinya kuasa menyelamatkan siapapun dari orang-orang terdekatnya dari api neraka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Nabi tegaskan, ayo ishtaru anfusakum. Tebus diri-diri kalian dari siksa api neraka. Artinya jangan ngandalkan aku, ya, sebagai orang terbaik, orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat dapat syafaat itu diantaranya apa? Apa ikhwan? Ridhonya Allah kepada
al-masyfu'. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Jadi kalau orang tidak punya iman, kalau orang tidak punya amal yang soleh, walaupun dalam kadar batas minimal dianggap sah iman dan amal solehnya, maka berarti dia tidak punya syarat untuk dapat syafaat. Misalkan orang berbuat syirik kepada Allah, Allah ridho enggak kepada orang musyrik? Enggak ridho. Allah ridho enggak kepada orang yang melakukan kekufuran? Enggak ridho. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak ridho kepada hamba yang berbuat kekufuran. Berarti dia enggak punya syarat untuk dapat syafaat. Nah, ketika dia kufur, ketika dia musyrik, nasabnya yang baik sampai kepada Nabi itu tidak bisa menolong dirinya. Walaupun Nabi punya syafaat, syafaat itu tidak akan berlaku bagi orang musyrik. Syafaat Nabi tidak akan berlaku bagi orang yang kufur kepada Allah, walaupun dia orang terdekatnya Nabi. Loh, Abu Lahab orang dekat Nabi bukan, ikhwan? Abu Thalib orang dekat Nabi bukan? Orang dekat Nabi. Tidak manfaat, tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Syafaatnya Nabi untuk Abu Thalib itu hanya meringankan azab, bukan membebaskan Abu Thalib dari azab. Itu orang dekatnya Nabi. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Oh, jaraknya jauh banget para jamaah. Entah kita ini nyambungnya ke siapa, gitu ya. Baik, maka masing-masing ya akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam Islam memang kita diperintah untuk bersahabat dengan orang-orang soleh, ya. Namun jangan mengandalkan teman yang soleh, ikhwan. Kalau kita mati, apa iya orang itu tiap saat mendoakan kita? Kira-kira begitu nggak, ikhwan? Iya, memang kita harus berteman, bersahabat dengan orang-orang soleh. Tapi apakah kemudian orang soleh akan senantiasa mendoakan kita setiap saat? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu mungkin masih ingat ke kita, mengenang kebaikan-kebaikan kita. Kalau sudah lama, oh sibuk lagi. Yang punya istri 4 sibuk lagi ngurus istri. Boro-boro ingat ke kita, sibuk ngurusin istri, ngurusin anak-anaknya, ngurusin dunianya. Boro-boro ingat mendoakan kita. Jadi jangan mengandalkan kesolehan teman-teman kita. Bergaul, iya, harus dengan orang-orang soleh, karena mereka orang-orang terbaik. Namun mengandalkan mereka dalam segala hal tidak bisa. Tenang saja, saya punya teman soleh itu sampai 2000. Lihat nih di HP saya, grup WhatsApp ngaji sunnah 2000 orang. Ya. Iya, dari 2000 itu yang mendoakan kita kalau kita mati berapa? Ya, apakah semuanya mendoakan? Kalau iya mendoakan, berapa lama mereka bertahan mendoakan kita? Paham maksudnya? Jadi jangan mengandalkan amalannya orang lain. Kenapa kita nggak beramal untuk diri kita? Membekali diri untuk diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup saja kadang dilupakan. Ya tidak? Ya enggak, ikhwan? Ada enggak yang punya teman, ya kalau kita sedang senang dia dekat kita, kalau kita sedang susah kita dicampakkan? Ada? Kalau kita sedang senang para jamaah tiap hari, gimana kabar antum ahi? Ya. Boleh dong, gitu. Ya kan? Kalau kita sedang susah, boro-boro WhatsApp, la salam wala kalam, ya. Itu loh, kita masih hidup, Pak. Bisa dilupakan orang, bisa dilupakan sahabat sendiri, begitu ya. Bagaimana kalau kita sudah mati? Apa terus ngandalkan doa-doanya teman-teman kita yang soleh? Ya. Maka ishtaru anfusakum, ya, tebus diri kita dari siksa api neraka. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bab ini kita anggap selesai. Nanti kita lanjut ke bab berikutnya, bab yang ke-16. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah masuk waktu ya. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan insyaallah di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.